Oke, ketemu lagi sama gua. Ini bagian ketiga, bagian terakhir, bagian inti yang menurut gua setelah ini udah selesai. Karena selebihnya hanya hal-hal yang diperluin untuk mengangkat traffic aja, analitik dan lain sebagainya yang menurut gua pribadi sekarang nggak terlalu penting lagi karena selama konten atau video atau podcast lo bermanfaat, dia traffic bakal naik sendiri. Dan itu gua alamin sendiri. Traffic gua naik dari nol, mungkin sekitar ratusan kali ya. Dari ratusan hit yang mungkin visitornya cuma 1 sampai 10. Terus dalam waktu 6 bulan, gue juga nggak sadar bahwa akhirnya dia nyampe juga 250.000 hit untuk satu blok, dan yang satu blok blok yang lain sempat juga menyentuh angka 100.000 per bulan. 100.000 hit. Jadi gue pikir semua teknis SEO yang pada akhirnya gue pelajari karena seringnya gue lihat digital marketing bicara A B C D padahal gue sendiri dulu juga nggak pernah belajar itu, dan gue terbawa arus itu. Ya ada manfaatnya juga gue belajar itu, cuma at the end of the day gue pikir gue balik ke pola yang lama nggak ada salahnya gitu. Dan salah satu yang bikin gue balik ke pola yang lama karena gue pikir toh dulu gue nggak ngerti apa-apa juga traffic gue naik gitu, traffic gue tinggi. Maksudnya bukan nggak belajar sama sekali, tapi gue belajar satu dua hal yang penting buat naikin traffic. Setelah itu, dan posisi gue terakhir yang gue pelajari itu ada dua teknis sih, ada dua teknik, dan dua-duanya juga gue lihat oke, cuma beda tujuannya. Nah, yang salah satu teknik itu yang gue lihat ada salah seorang yang kerjaannya hanya nulis doang, setahu gue. Dan dia nulis itu kurang lebih hampir 2 tahun nih gue ngikutin blognya. Dan di blog itu nggak ada sama sekali iklan, nggak ada apapun. Cuma di salah satu blog di bagian about, di situ tertulis bahwa dalam waktu 1 tahun jumlah hitnya atau jumlah visitornya mencapai 5 juta visitor. Yang menurut gua orang ini mungkin ngerti jurnalistik tapi belum tentu juga ngerti SEO karena umurnya sudah lanjut, usianya kurang lebih sekitar 70 tahun. Jadi, dan perusahaannya udah banyak, jadi nggak perlu juga dia ngurusin hal teknis ya, karena gue tahu kalau biasanya udah posisi di atas tuh yang ngurusin yang perintilan-perintilan kayak gini tuh biasanya staff-staffnya mereka, leader-leadernya mereka gitu. Jadi gue pikir selain dia nggak perlu dan dia nggak mungkin dia nggak butuh, dia juga nggak punya waktu gitu. Dan kalaupun dia mau, ya dia cukup cukup minta tolong sama staffnya atau mitranya atau siapapun yang dia punya kenalan untuk ngerjain itu. Dan dia sendiri nulis nggak punya ekspektasi karena ya tadi orangnya udah tajir banget ya setahu gua, perusahaannya juga banyak. Ya kerjaan dia cuma nulis 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 nulis, dan hanya dengan menulis trafficnya nyampe juga di 5 juta visitor. Jadi gue pikir eh, jumlah visitor atau jumlah hit itu tergantung apa yang lo mau buat. Dan kebetulan baru aja gue buka hari ini uh, AdSense gue tadi sebelum gue bikin video ini. Di situ juga ada tertera yang nanti lo bisa lihat. Di sini kita balik lagi ke sini. Ya ini posisi yang kemarin. Tinggal klik di sini. Ini kenapa gue bilang bagian terakhir karena pasang iklan udah bisa. Setelah itu yang kita perluin kan cuman gimana caranya dapat duit sebanyak-banyaknya gitu. Jadi jangan heran juga banyak orang yang pengen viral dengan
melakukan hal-hal yang menurut gua atau menurut lu eh, agak sedikit nggak masuk akal gitu, dan mungkin bobotnya juga nggak ada ya, karena lu bisa lihat nanti di sini apa sih mereka melakukan itu gitu. Kalau kemarin kita dari sini, nah kenapa sih dia ngelakuin itu? Karena di sini ada, berpikirlah seperti audiens Anda dan tingkatkan traffic. Jadi kalau bikin sesuatu yang dipikir bukan apa yang gue suka dan apa yang lo suka, tapi apa yang pembaca lo atau penonton video lo mau lihat gitu. Cuma kalau gue pribadi, gue menggunakan dua cara. Jadi yang satu, apa yang gue mau tulis, gue karena sukanya nulis ya, dan gue pikir bahwa ya memang nulis agak-agak sulit kalau yang nggak biasa, tapi itu bisa gitu. Dan gue nggak juga memperhatikan kaidah penulisan dan etika jurnalistik, karena ya gue sadar diri lah bahwa bahasa gue jelek, dan gue pernah pernah juga sebenarnya eh, terancam tidak naik kelas karena bahasa. Jadi gue pikir ya kalau lu lihat tulisan gue ya begitu dah ya, ya gue pikir ya diwajarin aja, dan gue sadar diri lah mungkin bahasa gue kurang bagus. Yang penting poin gue, yang penting yang paling utama adalah poin gue nyampe gitu. Gue nggak terlalu peduli dengan, untuk sementara nggak terlalu peduli dengan etika nulisnya bagaimana gitu. Walaupun gue pernah juga sempat mau nulis buku dan nggak terbit karena satu dan lain hal, yaitu kita bahas lain topik. Di sini ada tulisan, berpikirlah seperti audiens Anda dan tingkatkan traffic Anda. Jadi seperti yang tadi gue bilang, ini video terakhir, karena di sini poinnya cuman gimana sih cara lo lihat gue bisa dapet duitnya dari mana gitu. Nah, lo cukup klik di sini, uh, lo lihat di beranda. Nah, disinilah lo bisa lihat nih. Ini karena gue baru di approve, gue nggak tahu lah bagaimana cara Google Google ngelihat traffic gue, ngambil data gue dari mana, gue juga nggak terlalu merhatiin, dan gue juga nggak terlalu peduli. Gue cuma pengen pengen ngasih sampel aja. Gue bikin video ini kan karena gue pengen ngasih sampel bahwa bisa lo dapet duit dari tulisan gitu. Itu yang pertama. Google kan cuma salah satu. Yang kedua lah, bisa lo dapet duit dari video gitu, dan bisa lo dapet duit dari podcast gitu. Selama lu punya traffic gitu. Nah, selama ini kan kebanyakan useless. Lu nulis di sosial media dan lain sebagainya, lu mungkin punya banyak follower gitu kan. Ya itu bermanfaat juga, tak kala dibarengi dengan hal yang seperti ini gitu. Karena kalau nggak lu pakai, ya lu cuma bisa transaksional, tapi lu nggak dapat passive income-nya dari traffic itu sendiri. Dan padahal kalau lu punya blog atau atau akun di YouTube, bisa aja lu dapat duit dua gitu. Lu dapat transaksionalnya, lu juga dapat duit dari traffic yang datang gitu. Nah, ini karena masih baru, semua masih nol, nanti lu akan lihat dia akan bergerak nih nilainya. Nah, satu lagi, setahu gua Google hanya mencairkan setelah angkanya mencapai, kalau di Indonesia dirupiahin 1,3 juta. Kalau lu lu di luar, kalau transaksinya sudah mencapai 100 dolar. Jadi setelah 100 dolar lu baru bisa mutasi gitu. Lalu lu mikir kan, kalau yang sebagian, kalau yang nggak hobi nih ya, lama juga 1,3 dapetnya gimana gitu. Itu ada teknis lainnya. Yang jelas, eh, video ketiga ini adalah video penutup yang gue pengen ngasih unjuk ke lu bahwa eh, lu bisa dapet duit dari konten gitu. Dan yang pertama adalah, video gue pertama adalah email waktu lu terima AdSense. Yang kedua, apa sih yang ada di AdSense waktu pertama? Apa sih yang berubah dari tombol AdSense pertama kali setelah lu diterima? Dan yang ketiga adalah di mana lu bisa lihat penghasilan lu gitu.
Nah ini di sini nih. Oke, segitu aja dulu dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, selanjutnya mungkin konten gua sudah konten yang gue pengen buat atau yang gue pengen audiens gue buat, dan sudah tidak ada lagi hubungannya dengan dengan cara ini gitu. Jadi untuk hal AdSense dan gimana caranya lu konten lu dapet duit udah selesai gitu. Selebihnya ya lu bikin konten dengan kreasi lo sendiri-sendiri, dengan kondisi lo sendiri-sendiri. Mungkin yang suka nulis ya nulis, yang suka bikin video ya bikin video, mungkin yang suka bikin podcast ya bikin podcast. Ya gue nggak tahu, masing-masing punya punya talenta sendiri-sendiri gitu. Gue cuma berpikir kenapa ini gue tunjukin, karena posisi lo ada di Indonesia, lo bisa menghasilkan sesuatu tanpa lo harus keluar keluar effort yang cukup banyak. Ya mungkin di awal-awal lu bisa bisa ngeluarin effort yang cukup banyak. Tapi kalau lu cicil, misalnya lu masih muda gitu, umurnya masih 15, 16, 17 tahun, gitu kan. Dia nggak ada salahnya juga lu cicil gitu. Mana tahu setelah waktu berjalan lu butuh ini gitu. Ya nggak ada. Gua rasa nggak ada satu orang pun di dunia ini, khususnya yang sekarang, berdoa bahwa pandemi akan terjadi lagi gitu. Cuma tak kala terjadi krisis yang mungkin lebih kecil dari sini, yang mungkin lebih kecil dari 2008, yang mungkin kecil dari 1998 yang kita sendiri ngalamin, yang mungkin lebih kecil lagi dari krisis tahun tahun 80, tahun 70 atau tahun 65, dan mungkin yang lebih krisis lagi waktu pertama kali kita mau merdeka 1945, ya ini bisa lu pakai gitu. Yang penting dan yang jelas dalam jangka waktu pendek, selama Google belum belum digoyang dan dia masih hidup perusahaannya, selama itu juga mungkin lu dapat 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 penghasilan. Pikiran gue sederhana sih. Pikiran gue yang paling sederhana adalah uh, jumlah penduduk di Indonesia yang sudah akses internet. Oke lah, trafficnya sudah naik ya. Kita sudah menjadi salah satu tujuan pasar dari hampir banyak venture capital di dunia untuk yang datang, yang mungkin datang dan atau sudah datang ke Indonesia, karena mereka udah pikir bahwa potensi di Indonesia adalah selain negara terbesar di Asia Tenggara, salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, dia juga pasar terbesar di Asia Tenggara. Tapi ada satu yang kita lupa, bahwa bahwa internet baru mencapai uh, sekitar 50 atau 60% dari penduduk Indonesia, yang 100 juta masyarakat lainnya, setahu gua ngelihat data terakhir, itu masih belum belum terkoneksi. Ya mungkin sekarang karena pandemi ada kenaikan sangat drastis karena diwajibkannya belajar dari rumah gitu. Begitu juga bisa gue lihat dari konten gue yang dia naik sangat signifikan hanya dalam waktu 6 bulan. Lu bayangin, dari ratusan hit jadi 250 ribu hit gitu, yang monthly-nya bisa, yang bulanannya tadinya cuma 100 gitu ya, tiba-tiba jadi 20 ribu, jadi 40 ribu gitu. Bahkan blog gue yang satu lagi tuh sebulan bisa 100 ribu hit dalam waktu 1 bulan. Yang unique visitor itu artinya jumlah perangkat, handphone, laptop, dan lain sebagainya yang pernah connect buka web gue, itu kalau 10% aja sekitar 10 ribu sebulan. Ya nggak banyak sih, tapi cukup lah. Dan kalau dari kemarin gue berpikir gue untuk berpikir, dan dari dulu gue sudah berpikir bahwa gue harusnya punya AdSense, ya ini udah bisa jadi salah satu penghasilan gue, atau salah satu ya buat jajan-jajan lah, buat jajan-jajan tak kala pandemi terjadi, sehingga gue bisa fokus. Begitu ada kerjaan satu dan lain hal yang belum bisa menghasilkan dalam waktu pendek, gue nggak terlalu nguber gitu. Artinya lu bisa ngajak gue partnership, lu bisa ngajak gue bangun sesuatu tanpa gue harus mikirin perut. Nah, dan buat lu yang pengen bikin startup, lu pengen bikin usaha, ya menurut gue harusnya baiknya lu punya passive income atau lu punya cadangan cadangan keuangan, dan jangan lupa ngebitnya gitu. Artinya begitu lu terjun di usaha, lu jangan jangan hanya mengandalkan oh gue pengen, tapi sabarnya kurang gitu, duitnya juga kurang gitu.
dan lain sebagainya lah. Ya nanti itu sesi lain yang akan gue jelasin gimana caranya usaha. Yang jelas balik lagi ke AdSense. AdSense sudah selesai, gue sudah nunjukin email apa yang akan lu terima kalau lu sudah di approve. Yang kedua adalah apa isi AdSense yang berubah setelah lu di approve. Yang ketiga adalah di mana lu bisa ngelihat penghasilan lu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.